Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Elka Alexandrina MSc, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis, LSPR Institute of Communication and Business. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan membawakan mata kuliah Integrated Marketing Communication atau IMC yang merupakan mata kuliah bidang pemasaran dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester ketiga atau tahun kedua. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perusahaan membangun komunikasi pemasaran yang terintegrasi agar mampu mencapai tujuan pemasaran secara efektif di tengah bisnis yang semakin dinamis. Perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 sesi pembelajaran, 1 kali evaluasi tengah semester di pertemuan ke-8, dan 1 kali evaluasi akhir semester pada pertemuan ke-16. Selama 1 semester tersebut, kita akan mempelajari berbagai topik penting dalam Integrated Marketing Communication, mulai dari contohnya konsep dasar IMC, peran IMC dalam strategi pemasaran, hingga bagaimana merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye komunikasi pemasaran yang efektif. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa nantinya tidak hanya memahami konsep Integrated Marketing Communication itu saja, tetapi juga mampu menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning, serta perilaku konsumen, kemudian juga menyusun program komunikasi pemasaran yang terintegrasi, serta mengevaluasi efektivitas sebuah kampanye pemasaran. Selama proses pembelajaran, mahasiswa akan aktif mengikuti diskusi tentang studi kasus, presentasi, dan juga project-based learning. Melalui berbagai aktivitas tersebut, saya berharap mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dapat berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan permasalahan bisnis secara kreatif. Saya juga percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, selama perkuliahan, saya sebagai dosen akan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi mahasiswa untuk berpikir kritis, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang kreatif dan tepat untuk menjawab berbagai macam permasalahan komunikasi pemasaran yang akan mempunyai dampak yang positif bagi suatu bisnis. Akhir kata, selamat mengikuti perkuliahan. Semoga kita dapat belajar bersama dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Oke, nama saya Dr. Elka Alexandrina MSc. Saya hari ini akan memberikan materi untuk mata kuliah Introduction to Integrated Marketing Communication. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk baik untuk jurusan Marketing Communication ataupun juga untuk jurusan Manajemen di Fakultas Bisnis. Nah, untuk mata kuliah IMC ini adalah mata kuliah yang berbobot sebanyak 3 SKS, dan ini diberikan di student di semester ketiga. Dan apa sih tujuan dari mata kuliah IMC ini? Jadi learning konteksnya adalah untuk bisa memahami, merancang, dan menerapkan serta mengevaluasi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Jadi namanya ada integrasi, integrated berarti semuanya terintegrasi. Ya, itu adalah learning konteksnya. Nah, kemudian mata kuliah ini juga mempunyai beberapa learning outcome. Ya, learning outcome itu adalah apa yang kalian akan dapatkan dari mata kuliah ini setelah selesai. Ya, nah apa learning outcome-nya? Nah, pertama, kalian akan bisa memahami peran IMC dalam strategi pemasaran. Jadi, walaupun kalian mahasiswa dari Fakultas Bisnis ataupun dari Fakultas Komunikasi yang Marketing Communication, semuanya bisa memahami peran IMC dalam strategi pemasaran. Nah, lalu kemudian learning outcome yang kedua itu kalian dapat menganalisis segmentasi,
targeting, dan positioning. Pernah dengar ya STP ya? Pernah dengar? Nah, jadi memahami STP tersebut dan juga perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apa? Ya, apa yang dilakukan oleh konsumen ya. Bagaimana mereka membeli, bagaimana mereka memikirkan produk, bagaimana mereka membayar, melihat promosi-promosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya learning outcomes yang ketiga adalah nantinya kalian itu diharapkan bisa merancang program IMC. Jadi nanti kalau kalian sudah kerja, lalu kemudian diminta untuk membuat suatu kegiatan atau aktivitas IMC, kalian sedikit banyak sudah paham ya, bisa merancang program IMC mulai dari objektifnya, lalu kemudian bisa merancang budgetnya atau pengeluarannya, bisa membuat creative strategy dan juga merencanakan media-media yang digunakan. Nah, lalu kemudian learning outcomes yang terakhir adalah kalian bisa mengevaluasi efektivitas program IMC tersebut. Jadi nantinya kalau misalnya suatu produk lah, katakanlah misalnya kopi kenangan gitu ya, dia punya berbagai macam aktivasi marketing communication. Nah, kalau kalian nanti bekerja sudah bisa melihat, oh itu aktivasinya kopi kenangan untuk markomnya seperti ini gitu ya. Nanti kalian bisa mengevaluasi bagaimana IMC tersebut diaplikasikan di kopi kenangan. Ya, jadi bukan hanya bisa membuat tapi juga bisa sedikit menganalisa, oh ini ternyata aktivasi ini mungkin kurang create awareness atau kurang create interest dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini paham untuk learning outcome-nya ya. Nah, topik kita hari ini karena ini masih sesi pertama ya. Nah, jadi ini akan diperkenalkan dulu nih. IMC itu apa? Apa sih integrated marketing communication itu apa? Nah, kemudian ini kata ini nih, integrated atau integrasi itu maksudnya apa? Kenapa itu matters? Kenapa itu sangat penting di marketing communication? Nanti akan juga kita bahas di sesi ini. Terus kemudian nanti akan bisa melihat bagaimana brand suatu merek itu bisa menciptakan dan konsisten untuk mengexperience semua touch point dari alat-alat yang digunakan di marketing communication itu dengan baik. Ya, jadi learning topiknya hari ini adalah yang saya sampaikan itu. Nah, sekarang sebelum memulai, saya mau memberikan pertanyaan nih ke kalian ya. Kalau misalnya ada brand itu bilang brand saya itu premium banget gitu ya. Brand premium itu apa contohnya? Yang high end itu apa contohnya? Yang kalian apa? Starbucks ya, apalagi itu kan minumannya kopi, apalagi apa? Chanel, LV, apalagi kalau di kanan? Mobil high end. Benza? High end? Kayak BYD ataupun Mercy lah ya? Mercedes. Iya, oke. Risa apa? What's on your mind? Restoran mungkin. Ya, restoran apa yang high end? Misalnya yang premium gitu apa? Mungkin kayak sushi tei. Ya, sushi tei. Ya, coba tadi kalian sudah masing-masing punya gambaran brand tersebut ya di kepala kalian. Dan dia juga muncul itu di Instagram bilangnya premium kan, premium coffee, premium restaurant kayak gitu kan ya. Nah, lalu kemudian itu di Instagram bilangnya kayak begitu, kelihatannya keren kan, Starbucks, terus kemudian LV, Chanel, Dior, terus abis itu Mercy, BMW gitu ya. Nah, lalu kemudian pas lihat websitenya, ternyata di websitenya itu sedikit berbeda dengan yang di Instagram. Kayak yang B aja gitu ya, basic sekali, kok nggak kelihatan kayak dia premium gitu ya. Nah, terus abis itu pas lihat di TikToknya, kalian lihat di TikToknya, ternyata misalnya LV gitu ya, atau Dior, di TikToknya tuh joget-joget pakai lagu misalnya Pantura atau dangdut, konsisten nggak dengan? Nah, kalau misalnya ini juga
Mercy gitu. Terus di TikToknya dipakai buat off-road, sesuai nggak? Enggak. Terus di Sushite misalnya apa? Di websitenya ternyata cuman apa ya, makanan-makanannya fotonya misalnya kurang vibrant gitu ya gambar-gambarnya, dan tidak ada informasi harga atau menu dan lain-lain. Nah jadi tadi di websitenya beda image-nya. Terus di TikTok itu tadi kayak nggak sesuai dengan image premiumnya tadi, padahal di Instagram premium ya. Lalu kemudian pas masuk ke store-nya sendiri beda lagi experience-nya. Nah terus kalau kalian sebagai customer, Farhan misalnya ke showroomnya Mercy, apa yang kamu pikirkan kalau melihat Instagramnya, TikToknya, websitenya itu sebetulnya ke showroomnya, ya showroomnya kayak showroom katakanlah mobil Xenia atau Avanza kayak gitu. Kalau Farhan bersikapnya akan bagaimana? Pasti langsung kayak agak skeptis ya, Miss. Agak Kayak, skeptis kok ya? beda ya dari yang dipublish sama mereka ya. Betul, nggak sesuai ya. Ya. Kok yang di sini merah, yang di sini hijau, yang di sini kuning, yang di sini ungu gitu ya? Kok nggak sama ya? Gitu. Jadi ada unsur kehilangan trust nggak sih? Ada unsur ya? keraguan lah. Keraguan ya, gitu. Kalau Sasa gimana? Tadi LV Dior gitu gimana? Jadi ngelihat kalau misalkan produk itu nggak konsisten sih. Iya. Jadi dia cuma di Instagram cuma kayak juga image aja gitu ya misalnya ya. Oke, kalau Erisa pandanganmu gimana tadi Sushite? Kalau menurut aku jadi kayak kita ragu juga sih, maksudnya kayak ini produknya saya kayak salmonnya fresh nggak sih jatuhnya, terus apalagi nggak tertera harga juga kalau misalkan beda-beda gitu. Betul. Tadi produk apa? Starbucks gimana kalau Sofyan? Jadi kita nggak tahu yang benar yang mana, memang mungkin kayak di Instagram bagus banget, cuman pas jadinya gitu ya, pas langsung datang ke tempatnya, oke begini minumannya gitu. Jadi kayak rasanya juga menurun. Betul. Itu sering terjadi nggak sih sehari-hari di produk yang kita konsumsi semua ya? Yang saya sering lihat kalau kadang-kadang ngeliat di TikTok kan kayaknya makanannya enak gitu ya, kayak apa ya, yummy banget, terus penampilannya keren gitu ya. Pas beli, pernah nggak kayak gitu? Pas beli mungkin beli di TikTok atau di Shopee Foodnya, nyampe, oh cuman seperti ini makanannya, nggak sih, kayak ketipu gitu ya. Parfum itu juga sering kayak gitu ya, kan di TikTok Live tuh suka, wah ini parfum mewah dipakai sama artis bla 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 gitu ya, order lah kita, wah ini wanginya awet begitu order ya, kemasannya ternyata tidak secantik yang ditampilkan di sosial media gitu kan. Nah itu banyak ya kejadian seperti itu, sehingga apa, customer itu akan bingung, become confused. Kalau message itu atau pesan yang disampaikan oleh brand itu tidak sama, maka brand itu akan sebenarnya mengalami pelemahan brand atau brand weakness. Karena tadi ini ragu-ragu ya kan, kehilangan trust, habis itu tadi apa, kayak tidak konsisten gitu ya, terus gitu jadi ragu juga. Nah itu kan berarti ada pelemahan dari brand itu sendiri gitu ya. Sehingga kita harus memikirkan bahwa ternyata konsistensi itu membangun apa yang namanya rekognisi. Kalau tidak konsisten, kita tuh kan misalnya ya, kalian lihat di jalan, oh suka kalau misalnya jalannya tuh baru itu rutenya, kan kita suka cari anjar-anjar ya, patokan gitu. Oh kalau lewat sini berarti antar beloknya, walaupun di Google Map ada, cuman kan terkadang kita melihat dari sesuatu yang konsisten. Oh ya di sini tuh ada gedung ini dulu baru belok. Itu kadang-kadang di apa ya, di mindset kita harus punya, lihat ini dulu, oh ya benar nih, terus habis itu Google-nya bilang belok ke kiri setelah 300 meter misalnya gitu. Nah karena apa? Karena otak kita itu bilang ke kita, kalau kita melihat sesuatu yang konsisten, kita tuh akan recognize. Contoh lagi, kalau saya sering pakai baju putih setiap hari, orang pasti akan recognize, oh iya Memelke tuh yang suka pakai baju putih. Atau kalau saya tuh nggak pernah pakai hijab yang motif-motif, oh kalau pakai hijabnya polos terus itu Memelke. Jadi konsistensi itu build recognition. Begitu juga dengan brand atau merek ya. Sehingga
untuk jadi konsisten itu harus adanya integrasi, terintegrasi supaya ini objektif di marketing communication itu terjadi. Nah, untuk supaya terintegrasi kita harus tahu dulu Markom ini apa tujuannya. Nah, ternyata semua produk itu kalau mereka melakukan komunikasi, mereka melakukan promosi, tujuannya itu 3 ini. Coba Farhan diulangi, dibaca untuk apa? To inform, to persuade, and to remind. Oke, to inform itu apa maksudnya? Kayak menjelaskan dulu, menginformasikan terlebih dahulu kalau misalnya promosi kita ini ada. Terus kalau persuade ya berarti kita merayu konsumen untuk mau mengikuti produk, mau mengikuti brand ini dulu. Betul. Terus kalau to remind kalau misalnya promosinya masih ada. Ya. Jadi tetap menginfokan kalau misalnya dari brand ini itu udah ada informasinya, kita jualan ini, untuk remind itu nanti ada promo seperti ini lagi ke depan. Iya, jadi ingat terus ya, di remind terus, jadi orang akan jadi top of mind kalau diingatkan terus, kan? Nah, jadi konsumen itu ternyata directly atau indirectly, langsung atau tidak langsung, itu mereka akan tahu tentang produk atau brand yang mereka lihat dari ketiga objektif ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi kuncinya dari IMC sebenarnya adalah integrated atau integrasi. Integrasi itu apa? Integrasi itu yang berlanjut, kesinambungan, bukan yang kalau di TikTok ngomong A, di Instagram ngomong B, di website ngomong C, pas ke store-nya ternyata D. Itu tidak terintegrasi. Sama aja misalnya kalau LSPR nih ya, di TikToknya bilangnya ini Communication and Business School, yang mengajarkan apa, ada 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Ternyata di websitenya nggak ada bahasa Inggrisnya. Loh, ini gimana sih gitu. Atau misalnya tidak jelas apa kurikulumnya. Nah, berarti kan tidak mengkomunikasikan dengan baik ya, tidak terintegrasi antara Instagram dengan website. Tapi kita nggak kayak gitu, kita sudah terintegrasi di TikTok, di Instagram, dan di website, sampai ke WhatsApp bisnisnya pun sejalan gitu ya, terintegrasi. Jadi ini adalah yang terpenting dari kata IMC adalah integrasinya. Nah, lalu kalau di sini kita bisa lihat bahwa menurut Belch and Belch, definisinya IMC itu involve coordinating the various promotional elements and other marketing activities that communicate with a firm's customers. Jadi di sini involve mengkoordinasi berbagai macam elemen-elemen promosi dan juga aktivitas-aktivitas marketing. Jadi harus ada koordinasinya antar semua elemen tersebut. Satu contoh ya, atau mungkin analogi dari IMC sebenarnya. Ini kan kalau dilihat, kalian lihat di sini ya, marketing communication mix itu toolsnya ada yang secara paten, misalnya dari Kotler itu ada 8 tools ini ya. Mungkin yang belajar Markom paham ya, mungkin udah keluar kepala ya kalau anak Markom ya. Udah di kepala ya. Ada advertising, ada sales promotion, event and experience, PR and publicity, online social media marketing, mobile marketing, direct marketing, and personal selling. Analoginya IMC ini, kalau yang masih baru belajar IMC ya, itu seperti main orkestra. Pernah lihat orkestra ya? Ya kan? Orkestra tuh ada alat musik apa aja?